Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku di Suci di Sri Uniar. Oke, di sini aku bakalan nge-review tentang magang bakti BCA di part kedua. Di mana ke part kedua ini aku bakalan menceritakan semua tentang training di BCA. Oke, mulai saja langsung ke videonya. Sebelum kita langsung ke videonya, yang belum subscribe, yang belum like, di subscribe dan di like dulu. Dan kalau misalkan memang video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian ataupun saudara kalian, boleh untuk di share ya. Oke, langsung aja. Cikidat. Oke, kalau untuk trainingnya magang bakti BCA dan semuanya yang tentang berkaitan dengan BCA, semua ada kayak institutnya gitu di BLI, BCA Learning Institute yang ada di Sentul, Bogor. Tapi kalau misalkan kalian dari luar kota, luar daerah, itu biasanya ada daerah-daerah tersendiri yang untuk trainingnya seperti itu. Di sini aku bakalan menceritakan gimana training yang ada di BLI karena waktu itu aku trainingnya di BLI. Oke, untuk menuju ke BLI di Sentul, kan kalian itu pasti kalau misalkan daerah Jabodetabek nggak mungkin, mungkin juga sih pakai kendaraan pribadi, tapi jauh banget gitu. Nah, jangan khawatir gitu. Di BCA itu disediakan shuttle untuk antar jemput, di mana ada titik jemputannya. Titik jemputannya itu ada beberapa. Untuk daerah Bogor, kalian bisa menemui shuttle penjemputan dari BCA itu di BCA Taman Topi yang dekat Taman Topi itu. Kalau misalkan untuk daerah Jakarta ada di Wisma Asia, itu terdapat banyak banget beberapa bus yang akan mengangkut kalian ke BLI. Yang paling terlambat itu jam 7. Jadi kalian jangan sampai lewat dari jam 7 datang ke BCA atau titik tempat penjemputannya. Setelah jam 7 tidak ada lagi, karena kenapa? Perjalanan kan jauh untuk menuju ke BLI itu. Sedangkan di BLI itu kita harus absen jam 8 sesuai dengan kita masuk kerja. Jadi pokoknya kalian usahakan jangan sampai lebih dari jam 7, karena kalau misalkan lebih dari jam 7 kalian bakalan telat, dan itu ya kalian sendiri aja gitu ke BLI-nya. Nah, nanti setelah kalian itu datang di BLI, kalian absen ceklok namanya. Nanti ada kertas gitu, kalian masukin kayak ada hari tanggal berapa gitu, terus nanti kalian diceklok sesuai dengan kalian datangnya jam berapa. Begitupun pulang, kalian juga absen ceklok, pulangnya itu di jam 5. Nah, ada pertanyaan masuk ke DM Instagram aku. Pertanyaannya seperti ini, Kak, aku dari luar daerah, kebetulan aku diterima di BCA dan disuruh untuk tanda tangan kontrak. Itu kalau misalkan aku training di BLI di Jakarta, apakah ada akomodasi yang dibayari dari BCA? Nah, di sini aku harus meluruskan dulu ya. Kalau misalkan gini, aku misalkan dari daerah, aku apply di BCA melalui website resminya BCA, dan aku memilih hotel seleksinya itu Jakarta gitu kan. Kalian itu diterima, aku tuh diterima nih di Jakarta, dan mau melakukan training. Karena aku memilih dari pertamanya juga kota seleksinya Jakarta, otomatis dari daerah aku ke Jakarta. Terus untuk misalkan karena aku daerah, otomatis aku harus misalkan ngekos di mana supaya aku bisa dekat ke titik shuttle itu, yaitu biaya sendiri, karena memang dari awal akunya juga memilihnya untuk daerah penempatan di Jakarta. Jadi semuanya itu tersendiri, kecuali kalau misalkan kita di daerah, kita minta memilih kota seleksinya itu di daerah. Nah, kebetulan di daerah untuk melakukan training itu tidak ada, karena hanya beberapa kandidat saja yang akan training. Otomatis kan harus dilempar nih ke BLI dari daerah. Nah, kalau misalkan dari daerah dilempar ke BLI untuk trainingnya, maupun itu kalian pakai pesawat, pakai kereta, atau pakai apapun itu alat transportasinya, semua dibayar dari BCA gitu. Pulang pergi, OJT, balik lagi ke kantor, itu semua kalian dibayarin dari BCA. Gak hanya itu aja, selama 1 bulan kalian training di BLI, kalian itu tempat tinggalnya dibiayain dari BCA, dan itu kalian dapat hotel yang berbintang 5. Dan sangat-sangat wownya juga, dari hotel tempat kalian itu nginep nih, terus kalian ke BLI, itu ada jemputan khususnya juga gitu untuk antar jemput kalian pas kalian berangkat, pas kalian pulang, itu ada antar jemputnya juga, dan itu gratis. Dan kalau misalkan OJT, on job training, itu kan ada di minggu ketiga nih, itu kan balik ke cabang nanti bakalan penempatan.
misalkan di daerah, misalkan ya otomatis kan balik ke daerah penempatannya, ke cabang penempatannya, itu juga ditanggung dari BCA, biaya pesawat, biaya kereta atau transportasi lainnya itu dari BCA. Dan kalian itu yang dari daerah lagi training di BLI itu, kalian dapat uang saku, uang jajan yang tiap harinya ada lah, tapi tidak tiap hari nih dibayarinnya, nanti dibayarinnya udah 1 bulan pas kalian itu gajian. Dan jangan khawatir juga, selama training digaji enggak kak, itu digaji full 1 bulan. Kalau misalkan gajian, misalkan nih tanggal kalian masuk itu tanggal 20, tapi kalian tanggal 28 gajiannya. Nah, dari tanggal 2 kalian masuk itu tanggal 20, otomatis 1 bulannya 20 dong. Tapi kalian gaji masuk di tanggal 28, otomatis gaji kalian itu yang kalian dapat gaji pokoknya itu ditambahkan selama 7 hari, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8-nya itu pasti bakalan ditambahin, nanti masuk ke rekening kalian. Dan kalau misalkan yang dari daerah, uang saku kalian selama 1 bulan itu bakalan dibayarin, otomatis masuk juga jadi gaji. Kalau misalkan ada tambahan hari atau kelebihan hari, kalian bakalan ditambahin gajinya. Dan uang saku atau uang jajan yang tiap hari untuk yang dari daerah. Mantap banget kan? Pokoknya jangan khawatir deh kalau misalkan kalian training di BCA. Nah, masuk materinya itu tergantung pematerinya ya. Kalau misalkan di absen kan jam 8 kita harus udah absen, sekitar jam 9-an itu pemateri udah masuk. Tapi tergantung materi pematerinya, ada yang jam 9 masuk, ada yang setengah 10 baru masuk. Tapi nanti jam 10 itu kalian coffee break. Coffee breaknya itu selama 15 menit. Nah, coffee breaknya itu kalian jangan khawatir juga, BLI nyediain makanan yang enak-enak banget, minuman yang enak-enak banget, kalian tinggal pilih aja tuh, dan itu gratis. Dan untuk kalian itu pokoknya jangan khawatir deh kehausan atau gimana, kalian hanya cukup bawa tumbler aja nih untuk minum. Di BLI itu banyak banget tempat minum, banyak banget air minum, jadi kalian tinggal bawa tumbler aja, kalian isi tuh di sana, ada air hangat, ada air biasa, ada air dingin, pokoknya lengkap. Dan kenapa BCA seperti itu, BLI seperti itu, karena dia itu pengen go green, dimana kan air disediain aja supaya kalian itu dapat minumnya dengan minum yang itu aja gitu. Jangan kayak misalkan air mineral kan, misalkan botol buang, atau yang air mineralnya gelas kan buang, itu kan sangat gak go green gitu. Terus nanti pas makan siang itu tergantung juga, ada yang jam 12, ada yang jam 11 udah makan, tapi jangka waktunya itu 1 jam. Jadi untuk yang orang muslim, kalian bisa nyantai nih untuk makan dan sholat gitu. Dan untuk makan siangnya itu kalian gak beli sendiri, disediain juga dari BCA. Di BLI disediain ada 3 lantai khusus untuk makan siang, dimana per 1 lantainya itu berbeda menu makanannya, dari makanan sehat, makanan diet, sampai junk food, semua ada cuci mulutnya, ada minum segala macam deh, pokoknya ada prasmanan juga ada. Dan itu tuh menunya komplit banget, dan setiap hari pasti ganti-ganti menu, dan itu gratis selama 1 bulan. Oh my god. Terus nanti bakalan kalian itu jam 3 ya, kalian coffee break lagi selama 15 menit. Of course untuk minum dan makanan semua udah disediain dari BLI. Dan BLI ini kayak apa ya, kayak kampus sih bentukannya, pokoknya kayak kampus. Dia bagus banget, dia instagramable banget, dimana di lantai pertama ada galeri BCA, dimana pokoknya sejarah BCA dari pertama kali pembuatan BCA sampai dengan sekarang semua ada di galeri BCA itu bisa kalian foto-foto, itu instagramable banget pokoknya. Enak banget deh, dimana kan disentul sejuk udaranya, terus pemandangannya indah di sekelilingnya, tempatnya instagramable, banyak wahana, banyak mainan, pokoknya kalian bakalan betah deh di BLI gitu. Oh iya, aku sampai lupa kak, untuk seragamnya pas training pakai apa? Hitam putih ya, pokoknya cewek itu hitam, kemeja putih, androk hitam, pakai blazer. Kalau pakai celana oke, tapi celananya yang bahan. Tapi pas lagi training biasanya tidak direkomendasikan untuk wanita itu memakai celana, harus pakai rok seperti itu. Kalau misalkan yang berkerudung, disesuaikan aja kerudungnya itu mau putih atau hitam, terserah, yang penting matching dengan baju dan celananya. Kalau untuk laki-laki itu hanya pakai kemeja putih, celana bahan warna hitam, pakai
udah sih gak pakai jas sih, udah pokoknya serapih mungkin, semaksimal mungkin. Nanti juga pas training kalian bakalan di grooming nih, ada khusus tim groomingnya, dimana gimana sih frontliner itu berpenampilan seperti apa, standarisasinya, apa aja yang boleh dipakai, apa aja yang gak boleh dipakai, itu nanti bakalan semua diberitahu pas kalian itu grooming. Nah, materi itu kurang lebih selama 2 minggu. Minggu ketiga kalian OJT, di minggu keempat itu kalian ada review, terus ada ulangan, ada 3 kali ulangan, dan ada role play segala macam. Dan udah 4 minggu, di hari-hari terakhir kalian bakalan dikasih tahu lulus apa enggak, terus kalian bakalan dikasih tahu kalian itu penempatan di mana. Kalau misalkan menurut pengalaman aku ya, kalau OJT itu sebenarnya udah on job training yang pas di minggu ketiga itu udah menentukan kalian itu bakalan ditempatin di cabang mana. Itu pas OJT itu kalian cabangnya di sana gitu. Meskipun nanti pembinanya bilang belum tentu juga di sana, tapi kebanyakan gitu yang udah OJT dan penempatannya semua balik lagi ke yang tempat OJT tersebut, seperti itu. Untuk training menurut aku cukup ya, semuanya udah aku ceritakan dari semua deh, dari A sampai Z. Oh iya, kalau nanti pulang kan ceklok lagi nih, kalian nanti ada shuttle lagi, dimana nanti bus-bus jemputan kalian itu akan nunggu di depan BLI, dan itu akan mengantarkan lagi ke titik shuttle yang kalau misalkan tadinya titik shuttle-nya di BCA Taman Topi, ya ke BCA Taman Topi lagi gitu. Dan jam 5 udah standby di sana, jangan sampai juga ke telat, karena kalau misalkan busnya udah nggak ada, udah berangkat semua, itu kan bus itu disediakan berapa puluh untuk bisa mengangkut berapa ratus orang gitu kan. Nah, kalau misalkan bisnya udah berangkat semua, udah pulang semua, dan kalian itu ketinggalan, itu tuh kalian bakalan nunggu lama lagi, karena kalian itu harus menelpon tim koordinasi di BLI. Nanti tim BLI nelpon ke pihak bisnya, nanti pihak bisnya baru menyiapkan satu bus yang akan menjemput kalian, tapi nunggu dulu bus yang lainnya udah pada datang. Jadi itu bakalan lama banget gitu, karena di jalan juga kan lama. Jadi orang udah pada pulang, kalian baru nelpon juga belum tentu bus-bus yang lain itu udah nyampe gitu, karena itu kan pasti di jalan gitu. Udah sih. Terus untuk jajanan-jajanan di BLI, di deket BLI itu ada banyak jajanan sih, banyak juga. Pokoknya jangan khawatir deh, BLI top banget, training di BCA top banget, pokoknya kalian terjamin. Oke, menurut aku cukup aja nih di magang bakti BCA di part kedua ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh seperti biasa ke kolom komentar atau DM ke Instagram, pasti aku bakalan balas. Kalau nggak balas pun aku bakalan pasti jawab di video-video aku. Nanti aku bakalan bikin video magang bakti BCA part ketiga, dimana di sana aku bakalan ngasih gimana sih job desk-nya untuk CSO atau teller gitu. Dan mungkin aku bakalan ngasih tahu kalian berapa gaji di BCA dan berapa bonusnya tiap tahun yang didapat. Oke. Terima kasih untuk semuanya, semoga video ini bermanfaat. See you on next video, bye.